Para oma opa, bapak ibu, rekan-rekan muda sekalian, shalom. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih boleh dalam keadaan sehat, boleh berkumpul di rumah Tuhan ini untuk dengan rendah hati mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Saya ingin mengajak Anda sejenak untuk merenungkan tentang berjaga-jaga dalam hati. Yesus hari ini mengajar kepada kita tentang kerajaan surga. Dan perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan itu ialah dengan pengalaman 10 orang gadis. 5 di antaranya dikatakan bodoh atau mungkin bisa kita sebut kurang bijaksana, dan 5 di antaranya dikatakan bijaksana. Dikatakan bodoh karena mereka yang 5 orang ini, karena mereka datang untuk menyambut mempelai laki-laki, mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Yang 5 yang lain sebaliknya dikatakan bijaksana, membawa kedua-duanya. Dan sangat menarik para saudara-saudari, kedatangan mempelai laki-laki yang mereka tunggu-tunggu itu mereka kaget karena kedatangannya di luar apa yang mereka persiapkan. Dikatakan dalam Injil, tiba-tiba saja tengah malam ketika semua sudah tertidur, mereka mendengar suara, mempelai datang, sambutlah dia. Waktu Tuhan memang seringkali sedemikian rupa. Sedemikian itu, di luar perhitungan kita manusia. Dan mereka yang bersiap membawa pelita dan buli-buli itu, merekalah yang ikut serta masuk dalam ruang perjamuan perkawinan itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesan dari pewartaan Injil hari ini? Yesus secara eksplisit mengundang kita supaya berjaga-jaga dalam hati. Kerajaan surga bukan pertama-tama menyangkut tempat, tetapi hati yang siap sedia untuk Tuhan. Tuntutan semacam ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, bukan tema baru bagi orang yang beriman. Karena berjaga-jaga itu bagian yang tak terpisahkan dari orang yang beriman. Orang mau beriman, maka dia berjaga-jaga. Hidup dalam iman itu berarti kita selalu ada hubungan yang intens dengan Tuhan. Hubungan kita selalu terikat dengan Tuhan. Hubungan itu tidak boleh terputus oleh apapun, tidak terpisahkan oleh apapun, kesibukan bahkan penderitaan yang paling berat sekalipun. Saudara-saudari, dalam terang iman gereja kita menemukan bahwa kita berada di bumi ini sejatinya adalah untuk mengenal dan mencintai Allah. Untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan pada suatu hari kita akan turut masuk bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Itu yang diwartakan gereja kepada kita untuk sedikit menegaskan kepada kita bahwa kehadiran kita ini pertama-tama adalah dalam hubungannya dengan Tuhan. Kita tidak pernah boleh lepas dari Tuhan. Maka saya ingat satu kutipan yang baik dari Santo Agustinus, Bapak Ibu, indah sekali. Dia berkata dengan baik, Engkau ya Tuhan telah menciptakan kami bagi dirimu, dan hati kami ini tidaklah tenteram sebelum beristirahat dalam Engkau. Suatu kutipan yang sangat sederhana dan sudah sangat familiar di antara kita, tapi itu adalah kutipan yang mengingatkan kita bahwa keberadaan kita ini adalah untuk Tuhan, adalah dalam hubungannya dengan Tuhan. Ada kerinduan dalam hati kita, dan kerinduan itu tidak akan terpuaskan oleh apapun sebelum beristirahat dalam Tuhan. Kerinduan itu tidak akan mencapai pemenuhannya sebelum kita
sampai menemukan Tuhan di dalam hidup ini. Kemudian nanti kerinduan itulah para saudara-saudari yang dirumuskan oleh manusia, itulah yang kita kenal dengan agama. Orang mau beragama karena dia rindu untuk bertemu pribadi yang agung itu, yang luhur itu. Orang mau beragama, beriman karena dia mau memenuhi hatinya ini bukan hanya dengan semua yang material ini, tapi ada pribadi yang lebih, yaitu Tuhan. Dan bila kita merenungkan secara lebih mendalam lagi, kita menemukan bahwa kodrat kita manusia itu tak lain dan tak bukan untuk mencari Tuhan. Santa Edith Stein, seorang santa dari kalangan Yahudi, dia menasihati kita dengan baik. Setiap orang yang mencari kebenaran pastilah mencari Allah, baik dia menyadarinya atau tidak. Semua kita para saudara-saudari dengan daya rasional kita ini mencari apa yang benar, apa yang baik, kita menemukan titik terangnya pada Allah. Dan saya yakin kebenaran itu dirangkum oleh Santo Paulus jauh sebelumnya di dalam kitab suci yang berkata bahwa dalam Allah itulah kita hidup, bergerak, dan ada. Saudara-saudari yang terkasih, implikasinya kalau kita merasa bahagia, merasa nyaman, merasa sempurna hidup kita bukan dengan Tuhan, mungkin kita perlu bertobat. Atau mungkin kita perlu sejenak merenungkan dari mana semua itu. Jangan-jangan ada pribadi yang lain yang memberikan semua kemudahan itu. Jangan-jangan ada pribadi yang lain yang berkuasa, yang mengendalikan hidup kita. Karena kita sejatinya menemukan semua itu dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak di antara kita yang merasa kehilangan imannya karena mereka tidak menemukan Tuhan. Mereka berusaha untuk menalar Tuhan, tetapi tidak bisa dialami. Bukan hanya kita, jauh sebelum di zaman modern ini juga sudah banyak kelompok-kelompok yang ingin mengerti Tuhan secara kasat mata, untuk mengerti Tuhan lewat pengalaman, tapi tidak dapat apa-apa. Apa yang tidak dapat dirumuskan oleh akal budi manusia, itu bukan berarti bukan Tuhan. Lebih dari sekedar apa yang dapat kita pahami, yang kita pikirkan adalah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, maka banyak orang bijak mengajar kita, hanya lewat kerendahan hati kita boleh mengalami Tuhan. Kita boleh berekspektasi yang tinggi, kita boleh berpikir dengan sangat kritis, kita boleh mengajukan pertanyaan yang sedemikian dalam kepada Tuhan, tapi jangan lupa kerendahan hati itu menyingkapkan tabir-tabir misteri akan Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali kita bisa seperti orang-orang 5 gadis yang kurang bijaksana ini, karena mereka hanya mengandalkan pelitanya sendiri, tapi lupa membawa buli-buli minyak mereka. Mengandalkan diri kita sendiri adalah membiarkan diri kita jatuh dalam kesia-siaan, karena kita tidak punya pegangan, kita tidak punya modal, kita tidak punya penopang yang kuat bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka diri pada Tuhan. Mari kita memandang dan menyembah Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita menyembah Tuhan bukan lagi di tempat yang lain, tetapi dalam roh dan kebenaran dalam diri Yesus Kristus yang telah menebus kita. Hubungan jiwa kita dengan Tuhan haruslah bagaikan ranting yang mutlak melekat pada pokoknya. Ranting tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Jiwa kita ini tidak bisa hidup tanpa melekat pada pokoknya yang spiritual itu, Yesus itu sendiri.
Kitab suci mengajar kita bahwa iman bertumbuh dari pendengaran, pendengaran akan sabda Tuhan. Semoga di tengah-tengah kebisingan dunia ini, kesibukan kita mendengar perkara-perkara dunia ini, kita masih punya telinga hati untuk mendengar perkara-perkara Tuhan. Untuk mendengar perkara-perkara Tuhan yang kita renungkan dari firman-Nya. Saudara-saudari, tanpa Tuhan kita tidak mengenal Allah. Tanpa iman kita tidak mengerti misteri kehidupan ini. Tanpa iman kita juga tidak mengerti kematian dan bahkan diri kita sendiri. Maka mari kita berjaga-jaga. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati